Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkurullah haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur dengan rasa yang penuh syukur di hati kita masing-masing, yang kemudian kita bisa mengucapkan syukur kepada Allah dengan lisan kita, tsummal hamdulillah, mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Yang terlebih adalah kita bisa bersyukur atas segala nikmat Allah dengan arkan kita, dengan amal perbuatan kita, yang itu semua menunjukkan rasa syukur kita yang sebenarnya haqqa syukrih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di majelis ini satu di antara langkah kita untuk mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita semuanya yang hadir di majelis ini. Semoga menjadi pintu-pintu rahmat Allah yang akan lebih banyak lagi diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya Allah adalah bagi kita orang-orang yang beriman untuk tetap menyampaikan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan terus bersolawat dan memberikan salam terbaik kita, salam terbaik kita kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, di setiap saat, di setiap waktu, marilah kita terus bersolawat atas Nabi kita Muhammad. Karena Allah dan para malaikatnya pun juga bersolawat. Kalau sudah seperti itu, kita hanya satu yang diinginkan, yaitu mendapatkan syafaat, karena Nabi Muhammadlah yang akan memberikan syafaat kita di hari akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema pagi ini adalah menebar kebaikan, menggapai rahmat Allah. Kalau kita renungkan, ternyata makin akhir zaman ini, makin banyak orang yang jauh dari kebaikan, tetapi lebih dekat dan bahkan didekatkan kepada keburukan. Lah kita orang-orang yang beriman Islam dan apalagi ahlul majlis ta'lim, orang-orang yang ahli majlis ta'lim seperti ini, perlu membentengi diri kita supaya kita itu tidak dekat dengan keburukan, tetapi lebih dekat dengan kebaikan, karena zamannya pun zaman edan. Ya, zamannya zaman edan. Semua perangkat kehidupan kita ini rasanya makin mendorong kita untuk pada keburukan, dan mari kita kaji bersama. Sebenarnya semua manusia itu suka kebaikan. Leres napa mboten? Semua manusia itu senang kepada kebaikan-kebaikan
kalau mufradatnya adalah al-khair, kebaikan. Kalau jamaknya adalah al-khairat, kebaikan. Semua kita itu senang pada kebaikan. Kenapa? Karena ini telah menjadi fitrah manusia. Sejatine menungso niku sedayane niku sae. Tetapi akhirnya mengapa kok wonten sing boten sae? Niki perkorone. Padahal fitrahnya manusia itu semuanya adalah baik, juga suka kebaikan, dan kebaikan itu sebenarnya sudah ada pada diri kita, bahkan sebelum Allah menggabungkan ruh kita dengan raga kita. Itu titik kebaikan itu telah diciptakan oleh Allah. Mari kita baca di dalam ayat Al-Quran, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Pada ayat ini sebenarnya Allah telah menitipkan kebaikan itu, kebenaran itu sejak kita masih berupa ruh, dan ruh kita yang suci kemudian ditasydid oleh Allah dengan pertanyaan yang cukup kuat, alastu birabbikum. Ruh kita manusia itu ditanya, apakah engkau menyaksikan aku adalah Tuhanmu? Qalu, ruh-ruh kita itu kemudian berkata, bala syahidana, kami semua menyaksikan, kami semua mengakui bahwa engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Kalau sudah seperti ini berarti Allah sebetulnya telah menitipkan titik ketuhanan pada diri kita, dan semua kita itu punya. Dan setiap titik kebaikan itulah yang kemudian kita sebut dengan hati nurani, kolbun nuroniyun. Semua kita punya hati, dan di dalam jismun latifun, jisim yang lembut yang ada di dalam hati kita itu adalah titik ketuhanan. Yang ini tidak bisa bohong. Yang nurani ini tidak suka keburukan, selalu suka pada kebaikan. Maka hati nurani ini selalu berkata benar. Meskipun lisan kita itu bohong, raga kita itu berbuat keburukan, namun yang disebut dengan qalbun nuraniyun itu akan selalu bicara benar, akan selalu mengajak kepada yang baik. Saged ngraosaken kinten-kinten. Saged nggih? Kalau kita masih menemukannya, syukur alhamdulillah. Tetapi kalau kita yang menyakiti qalbun nuraniyun dengan penyakit-penyakit hati, yang kita tumpuk dosa kecil, menumpuk dosa, yang akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha al-ayah. Kalau sudah seperti itu berarti kitalah yang menyakiti hati kita sendiri. Qalbun nuraniyunnya menjadi hati yang sakit. Kalau sudah sakit ini, jika tidak segera dibawa ke dokter spiritual, ya dokternya namanya dokter spiritual, gelarnya adalah al-ustadz atau al-ustazah, itulah yang akan bisa membantu kita. Kalau panjenengan rumah sakitnya sakit paru, berada di rumah sakit sebelah situ,
kalau sakitnya hati haruslah hadir di majelis taklim seperti ini. Hati kita akan semakin lunak, semakin sembuh, tercerahkan, dan ini adalah tempat yang paling mulia, dapat ilmu, dapat terapi, dapat kesembuhan hati pun. Weco napa mboten kinten-kinten? Weco. Tapi jika panjenengan jauh dari tausiah, jauh dari majelis taklim, lama-lama atine atos. Kalau sudah hatinya itu atos niku berarti bahasa Indonesiane napa niku? Keras, tapi kerasnya ini keras campur ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun al-ayah. Kalau sudah seperti itu berat, rumah lansia pun tidak akan bisa mengobati. Tetapi kalau sakitnya ini masih sakit yang agak-agak ringan, ya fi qulubihim maradun, insyaallah yang sudah lansia daripada jualan di pasar nggih pun mboten kiat, aktivitas yang keras juga sudah tidak kuat, rumah lansia berbasis spiritual, berbasis rohani yang dibangun oleh PDA itu luar biasa. Namanya kok kayak Madura tadi ya, Bu Abu. Oh, Bu Abu Bakar. Saya kira Bu Abu kayak nak kanak. Nggih, Bu Abu. Semoga gerakan itu membantu jamaah kita dan umat Islam secara umum yang mau semakin tua semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada di rumah nggih rodok ngrepoti anake nggih, kan lebih bagus bersama-sama berada di tempat itu, dan semoga husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan yang disebut qalbun nuraniyun itu jismun latif. Latif itu artinya lembut, tidak sekedar kecil tapi lembut. Ibaratnya pasir niku, pasir paling lembut, wonten sing lembut lagi namanya adalah bahan kosmetik wedak. Wedak niku lebih lembut dibandingkan pasir. Lah wedak niku nggih benten-benten, sing regi murah nggih rodok kasar-kasar sithik, tapi yang harganya mahal pasti lebih lembut. Tetapi lembutnya itu pun masih kalah dengan jismun latifun yang ada di dalam hati kita. Pokoknya tidak bisa kita ungkap dengan kata-kata kelembutan hati kita itu. Nah, jismun latifun inilah yang menjadi spot. Spot itu adalah titik. Maka panjenengan kalau cari hot spot itu maksudnya adalah cari titik. Titik napa niku? Panjenengan nek teng warung kopi biasane wifi-ne. Nah, itu berarti kita sedang mencari spot, titik di mana sinyal yang ada di dalam handphone kita itu langsung connectingnya, hubungannya dengan jaringan internetnya itu langsung kuat dan pada titik yang bagus. Nah, kalau kita di dalam komunikasi internet saja mencari hotspot, berarti kita juga perlu mencari namanya God spot. Napa? Sanes God kalen niku mboten. God niki bahasa Inggris artinya Tuhan. Ya, God spot. Berarti adalah titik Tuhan, yaitu qalbun nuraniyun yang ada pada jismun latifun, jisim yang sangat halus di dalam hati kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita itu saya ilustrasikan berhubungan dengan internet melalui handphone kita, tetapi ternyata paketannya itu paketan yang tidak lengkap, maketno 10.000 kanggo sak minggu, nanggung ya. Paketan mestinya yang 100.000 untuk 1 bulan, bisa YouTube ya, bisa akses internet, dan itu unlimited. Napa Mbah? Unlimited, tidak terbatas gitu, nggak terbatas. Lah panjenengan kalau sudah paketan handphonenya itu unlimited, tidak terbatas, panjenengan ngakses napa mawon niku saged lancar. Lah niki dateng pengajian niki kula ngajak pados God Spot titik ketuhanan, yang paketan kita dengan Tuhan itu mestinya harus paket lengkap supaya unlimited, rezekinya unlimited, sehatnya unlimited. Oh napal Mbah? Oke. Unlimited. Kalau sudah rezeki kita unlimited, kesehatan kita unlimited, sakinahnya keluarga kita unlimited, karena paketan kita dengan Allah adalah paket yang kuotanya besar itu tadi, ya semuanya akan diberikan oleh Allah. Lah nek sinyale panjenengan kalih Gusti Allah mboten sinyal sing kuat, ya napa nyambungi? Ndongone ya Allah, semoga Engkau berikan rezeki yang banyak. Allahumma rizqna rizqan katsira. Panjenengan ndongone sampun ndonga sing pengen rezeki kathah, tetapi ternyata sinyalnya tidak kuat. Kinten-kinten nyambung napa mboten? Nggih mboten nyambung gitu. Ibarate handphone ngoten nggih, wonten bunder sing munyer terus niku lho nggih ya. Munyer ngoten ngantos handphone digoyang-goyang ngeten, nggih tetep mboten nyambung gitu. Tetapi kalau paketan jenengan niku paketan lengkap, salat 5 waktune lengkap, zakate lengkap, infake lengkap, tahajudnya lengkap, duhanya lengkap, maka itulah yang disebut dengan paket unlimited. God Spot, bukan hot spot. Hubungan kita dengan Allah. Kalau sudah paketan kita itu lengkap, duha, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, tahajud, zakat, infak, sodakohnya insya Allah bisa. Kalau sudah kita bangun itu, berartilah itu yang akan membangun sinyal kita dengan Allah itu akan semakin kuat. Pengen jabatan karena tahajudnya tahajud yang diterima oleh Allah, maka Allah akan memberikan asa ayyab atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Insya Allah orang yang ahli tahajud itu pasti dimuliakan, muliakannya dengan kedudukan di dunia, terlebih nanti kedudukan di akhirat. Insya Allah sing dados-dados DPR niku nggih ahli tahajud, nggih. Yang hari ini masih deg-deg karena sore nanti pleno KPU, atau bukan pleno ya, penghitungan akhir KPU Jawa Timur sudah akan berakhir, dan kita sudah akan tahu nanti Pak Najib masuk atau tidak, lah itu akan tahu nanti sore. Yang sudah masuk itu Profesor Zainuddin Maliki, orang Tulungagung tapi dapilnya Gresik Lamongan. Nah, beliaunya sudah pensiun PNS, dulu satu kantor dengan saya, sesama profesinya Widya Iswara, satu kampus di Umsida, sekarang pensiun, pengen berpolitik. Nah, alhamdulillah sudah perhitungannya, angkanya sudah angka jadi, mendapatkan 128.000
suara untuk DPR RI. Pun kula wangsuli malih, kalau kita itu pengen God spot kita, titik connecting kita dengan Allah itu makin kuat, maka paketannya harus paketan yang lengkap. Nopo paketan lengkap wau? Salat 5 waktunya, lalu ditambah tahajudnya, ditambah duhanya, ditambah qiraatul Qur'annya, ditambah besok mulai start saum berpuasa. Insya Allah itulah yang akan menjadikan sinyal kita melalui apa tadi? Qalbun nuroniyun jismun latif yang ada di dalam diri kita itu semakin kuat. Ketika disebut nama Allah itu langsung kring gitu, langsung masuk di dalam hati kita. Dan itulah yang akan menjadikan pintu-pintu rahmatnya Allah itu lebih cepat untuk hadir pada diri kita. Sebaliknya para jamaah sekalian, jika spot kita dengan Tuhan itu tidak kita kuatkan, itu akan semakin jauh dan connectingnya akan semakin tidak sempurna, lama-lama putus. Kalau kita itu melakukan keburukan, kita tambah keburukan, lama-lama kita akan menjadi orang yang seliut. Ngertos tiang engkang seliut. Niki bahasa-bahasa aneh kula munculaken. Ya napa? Tiang seliut niku tiang sing des pundi ayo? Hah? Ngantuk. Nggih. Tiang seliut niku adalah orang yang sudah mulai keluar dari rel kebenaran, dan kebenaran ini lama-kelamaan akan semakin jauh dari dirinya. Dan orang-orang yang seperti ini jika tidak segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, itu akan semakin jauh dari spot titik connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlalu banyak dosanya, hatinya tertutup. Kalau sudah tertutup, lama-kelamaan khatam Allah lah yang akan menutupnya. Kalau sudah seperti itu, ndonga napa mawon niku nggih radi suwe dan bahkan angel untuk dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan niku nalika dirasani tanggane, kinten-kinten panjenengan reaksinya kados pundi? Hah? Kira-kira tambah seneng napa nek pas krungu niku muring-muring? Nah, yang ada adalah muring-muring. Tetapi orang yang paham agama, alhamdulillah dirasani, dosane malah hilang gitu. Tetapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah mengapa panjenengan kok sampai dirasani? Karena saking apike apa saking eleke? Hah? Saya ingin menggugah yang penyebabnya, bukan kok pas dirasani ku luwih enak, bukan. Poin yang saya ingin ungkap adalah panjenengan dirasani tanggane ku kira-kira saking akeh banyaknya kebaikan atau banyaknya keburukan. Biasane nek tiang dirasani niku pasti wonten salah. Kalau sudah salah baru kemudian dirasani. Juwarang nek tiang sae terus dirasani tanggane rasan-rasan sing elek niku jarang. Tetapi panjenengan jangan pakai logika matematik tadi, gak apa-apa aku berbuat elek engko nek dirasani dosaku rontok, bukan. Yang perlu kita ungkap adalah mengapa kok panjenengan dirasani. Berarti tasih wonten eleke ngoten. Nah, kalau ternyata kita sendiri saat dijahatin orang hati kita sakit,
dirasani hati kita sakit, berarti kan diri kita itu sebetulnya suka pada kebaikan. Lah, kebaikan ini karena adanya di dalam hati kita, berarti yang perlu kita sehatkan adalah hati kita. Qalbun nuroniyun, inilah yang perlu kita cari, yang itu akan membangun God spot, titik sinyal ketuhanan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di kampus itu ada teori yang disebut dengan teori SR. Napa? SR, stimulus, R-nya respon. SR, teori SR, stimulus, respon. Nek keliru stimulus bahaya. Yang benar adalah stimulus, tidak ada i-nya. Nah, dalam teori ini dikatakan seseorang itu bisa berubah perilakunya karena adanya stimulan. Kalau stimulannya bagus, responnya juga akan bagus. Kalau stimulannya buruk, responnya juga buruk. Nate panjenengan dolenan kali kucing? Nah, nate ya. Kucing niku stimulannya, jika stimulan baik, dia akan respon baik. Jika stimulannya buruk, nyakar. Nggih. Kucing. Nah, ini adalah ilustrasi kehidupan kita. Kalau kita itu suka senyum pada orang, kira-kira orang lain sukakah senyum pada kita? Jawabannya pasti orang lain juga senyum pada kita. Tetapi kalau panjenengan itu ngasih stimulannya nyaprut wa mecucu, ya, nyaprut wa mecucu. Napa niki bahasa Indonesianya? Nyaprut niku bahasa Indonesianya napa? Hah? Kalau cemberut itu hanya wajahnya saja, tapi nek nyaprut ini wis cemberut, mulutnya ini moncong ke depan. Nah, sehingga tidak ada bahasa Indonesianya gitu. Tetap saya kasih nyaprut wa mecucu. Ya, kalau sudah kita kasih stimulan yang seperti itu, kira-kira orang yang ada di depan kita, dia akan senyum ataukah akan membalas dengan sikap yang sama, bahkan sikap yang lebih buruk lagi. Hah? Kalau yang panjenengan nyapruti adalah jamaah masjid ini, majelis taklim ini, orang lain nyaprut wa mecucu, mungkin dia akan senyum. Kenapa? Karena kita harus menebar kebaikan dan kita harus memberikan stimulan balik, yang stimulan itu lebih bagus dari apa yang dilakukan oleh orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Di dalam surah Al-Isra ayat 7 ini kita jadikan pedoman diri kita. In ahsantum, jika kalian melakukan kebaikan, ahsantum li anfusikum, sejatinya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Sebaliknya wa in asya'tum falaha, jika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu juga untuk diri kita sendiri, bahkan kita akan mendapatkan keburukan yang lebih. Karena apa? Karena perbuatan kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita itu sudah bisa membangun stimulan yang bagus, maka yang akan hadir pada diri kita adalah respon-respon yang bagus. Pedagang di pasar kalau wajahnya sumringah,
senyumnya juga ada. Kira-kira pelanggannya makin banyak ataukah tidak? Insya Allah. Tapi kalau wajahnya nggak sumringah, mecucu, nyaprut dan seterusnya, apalagi dicampuri marah-marah gitu, pelanggannya dimarahi, ya tidak mungkin kembali kepada kita. Dan itu berarti stimulan menentukan respon. Ada aksi, ada reaksi. Ada ngerasani, yo ada di. Maka jangan ngerasani, biar kita tidak direspon orang lain dengan rasan-rasan dateng panjenengan. Ngoten nggih? Logika matematiknya menurut teori SR, stimulan respon. Di dalam ayat Al-Qur'annya adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau sudah seperti itu berarti jelaslah semakin kita bisa menaruh hubungan connecting dengan Allah yang kuat, hati kita akan baik. Kalau hati kita baik, ucapan kita insya Allah qaulan karima, qaulan layyina, yang akan keluar itu ya ucapan yang mulia, ucapan yang lembut, ucapan yang baik yang akan keluar dari hati kita. Tetapi kalau hati kita ini tidak punya connecting dengan Allah yang kuat, metu sak metu unine niku nggih unen sing mboten sae. Kadang nggih rasa tumbuh-tumbuhan asem, kadang rasa hewan asu, ya, kadang rasa pecel pincuk, nah dan seterusnya. Karena hatinya itu bukan hati yang punya spot, punya titik connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hidayah Allah. Lah panjenengan raosaken piyambak. Jika keluarga itu adalah keluarga yang punya spot yang bagus dengan Allah, maka bangunan hubungan antar keluarga itu pun akan terhubung, terkoneksi dengan sangat kuat. Batin kita itu akan terhubung dengan pasangan kita. Orang tua batinnya akan terhubung dengan anak-anaknya. Niki panjenengan pelajari dan panjenengan raosaken piyambak. Kalau seorang suami kok hatinya tidak connecting dengan istrinya, pasti ada masalah. Kalau seorang bapak tidak connecting batinnya dengan anak-anaknya, pasti ada masalah. Dalam keluarga itu berarti belum punya ikatan batin yang kuat. Pun ngraosaken kinten-kinten ngoten. Jika seorang suaminya adalah suami yang soleh, jika istrinya adalah istri yang solihah, yakin ikatan batin itu akan semakin kuat. Jika anak-anaknya juga solih dan solihah, maka ikatan batin itu akan semakin kuat. Anake pas ketiban panci ngoten mawon, niku batinnya orang tua terutama ibu pasti langsung connect gitu. Anaknya sedang ada masalah, batin seorang ibu pasti terasa. Ngoten Bu. Berarti panjenengan punya ikatan batin yang kuat karena titik spotnya itu titik yang sama, frekuensinya dalam frekuensi yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berarti nuroniyunnya, cahayanya itu masih ada. Bahasa handphonenya adalah sinyalnya adalah sinyal yang bagus. Nah, kalau ternyata seorang suami sudah tidak terkonekting batinnya dengan istri, itu pasti ada masalah. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26 Allah berfirman, al-khabisat lil khabisin.
wal khabisun lil khabisat. Wanita-wanita yang jelek itu hanya untuk laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek itu hanya untuk wanita yang jelek. Wat thayyibat lit thayyibin. Wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun, dan laki-laki yang baik lit thayyibat, untuk wanita yang baik. Kalau sudah jejodohan dan jejodohannya adalah sudah dibangun dengan ilmunya Allah ini, insya Allah itulah yang disebut dengan mitsaqon ghalidhon, ikatan yang kuat. Apa yang menguatkan? Iman Islam kita, hati nurani kita yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau sudah seperti itu, panjenengan coba, panjenengan yo solih, istrinya solihah, lalu panjenengan nyoba seliut. Tasih eling, seliut tolong ya. Panjenengan nyoba seliut sekedik mawon, istri pasti terasa, hatinya itu pasti tergetar. Oh, iki suamiku seliut rasane. Pasti terasa, Bu nggih. Sing panjenengan biasane nduki kantor langsung rumah, coba seliut sekedik mampir warung kopi ngoten mawon. Nanti sampai rumah pasti langsung ditanya, "Mari mampir warung kopi nggih." Napa? Soale panjenengan ambu kopi. Akhirnya nggih ketahuan saja. Maka jangan pernah bermain hati dengan istri yang solehah. Kalau panjenengan bermain hati dengan istri yang solehah, ya pastilah ketahuan. Masih handphone itu di password, ya tetap saja nanti akan ketahuan. Karena istri itu pasti connectingnya lebih kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha, ini adalah kebenarannya mutlak. Becik ketitik Allah ketara, itu falsafah Jawa, falsafatun jawiyah ya, falsafatun jawiyah. Tetapi ternyata kebenarannya sudah kita buktikan. Nek wong becik ya ketitike becik, nek wong ala ya ketitike ala. Jangan sekarang diwalik, becik sithik-sithik alane sak bendina. Nah, mboten. Yang betul adalah kita harus fastabiqul khairat, selalu mengejar kebaikan-kebaikan itu, dan kita berlomba. Insya Allah jika kita selalu menebar kebaikan, siapapun yang pejabat selalu menebar kebaikan kepada rakyatnya, yang tokoh masyarakat selalu menebar kebaikan kepada masyarakatnya, diri kita selalu menebar kebaikan dimanapun, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan yang lain oleh Allah. Bahkan kebaikan itu bersumber dari orang yang pernah kita tolong itu. Nate panjenengan ngalami ngoten niku nate. Suatu hari kita menolong orang tertentu, ternyata di lain hari kita yang ditolong oleh orang itu. Dan ini sering kita alami, dan itulah kebenaran in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau panjenengan pernah mengalami itu, mestinya semakin yakin dengan kebenaran ayat ini, terutama yang di akhir, wa in asyatum falaha. Jika kita menebar keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Ada cerita, yang cerita ini saya cari rawahunya siapa tidak ada, tetapi inspiratif untuk kita dengarkan bersama.
Ada seorang mahasiswa, dia dari kampung dan lalu kuliah di kota, dan saat di kota tentunya serba tidak cukup untuk hidupnya. Bahkan uang sakunya sudah habis, makan sudah tidak ada, sekedar minum saja dia tidak punya. Ternyata ada seorang ibu kos, yang ibu kos ini mengerti dan lalu menolong mahasiswa ini. Ya dikasih sarapan pagi, ya dikasih sarapan yang cukup enak, dan kasih minum lengkap pokoknya. Ternyata itu sangat mengesan pada mahasiswa itu, dan mahasiswa itu kebetulan mahasiswa kedokteran. Ternyata setelah dia lulus jadi dokter, dinas di sebuah rumah sakit, dan kemudian sudah selang puluhan tahun ternyata ada pasien, yang pasien ini ternyata sudah tidak punya apa-apa lagi. Pasien ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi juga. Anaknya sudah tidak ada, keluarganya tidak ngurus dirinya, dan datang ke rumah sakit dengan kondisi sakit yang sangat parah. Biaya pengobatannya sangat tinggi. Ternyata dia didatangi oleh seorang dokter yang dengan tulus merawatnya sampai kemudian membantu kesembuhan seorang ibu ini. Dan akhirnya ketika bayar pun dia sudah gratis di rumah sakit itu, karena ada seseorang yang telah membayarnya. Ternyata yang membayar itu adalah seorang dokter yang sehari-hari merawatnya di rumah sakit itu. Siapakah dokter ini? Ternyata adalah seorang mahasiswa yang dulu ngekos di tempatnya itu, yang setiap pagi diberi satu piring nasi untuk sarapan dan minum itu. Ini siklus kehidupan yang pasti kita semuanya telah mengalami. Berarti kebaikan satu piring dibalas dengan perawatan rumah sakit plus biaya rumah sakitnya. Ini luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah seperti itu, ya marilah kita berupaya menjadi orang-orang yang bisa selalu menebar kebaikan. Yakinlah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, kadang langsung, kadang perlu waktu, dan bahkan terkadang yang menerima kebaikan kita adalah anak kita, terkadang adalah cucu kita. Oh, sampean iki anake almarhum niko. Lah, akhirnya orang yang ketemu ini ternyata dialah yang membalas kebaikan-kebaikan kita, yang itu ternyata dalam kurun waktu yang lama Allah baru membalas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang baik itu bahasa Arabnya adalah ihsan, kebaikan. Kalau orangnya disebut muhsinin, ya, orang-orang yang baik. Lah, orang-orang yang muhsinin ini adalah orang yang punya kepribadian, yang kepribadian itu kepribadian yang baik, yang dalam bahasa lebih familiar adalah akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Karim itu laki-laki mu'annas mudzakkar, kalau karimah itu adalah perempuan mu'annas. Maka kalau Abdul itu Abdul Karim, kalau Siti itu Siti Karimah. Itu sudah padanan yang bagus. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang selalu ihsan? Ihsan fil qaul, ihsan fil qalbi. Ucapan kita itu ucapan yang baik, hati kita hati yang baik. Totalitas keseluruhan diri kita akhirnya menjadi totalitas yang baik, sehingga kita punya karakter orang-orang
muhsinin, yaitu orang-orang yang baik. Kalau sudah orang itu muhsinin, dialah yang akan mendapatkan rahmat. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita pahami hadis Nabi rawahu Bukhari wa Muslim, yang hadisnya ini sangat panjang, tetapi sangat saya penggal saja sesuai judul pada kajian, yaitu tentang ihsan. Hadis ini bicara tentang Islam itu apa, iman itu apa, tetapi yang saya ambil adalah fa'ahbirni 'anil ihsan. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, berikanlah penjelasan kepadaku tentang ihsan. Qala, Nabi kita bersabda, anta'budullaha, beribadahlah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian itu melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kalian belum bisa rasa melihat Allah, yakinlah fa innahu, sesungguhnya Allah yaraka, melihatmu. Ini adalah hadis Nabi. Hadis Nabi ini asbabul wurudnya adalah ketika para sahabat itu sudah berada di Madinah, dan sudah di Madinah itu berarti Islamnya sudah bagus, imannya sudah bagus, masyarakat Islam di sana sudah cukup banyak. Di akhir-akhir dakwah Nabi, saat Nabi berada di Masjid Nabawi, Nabawi berarti masjidnya Nabi. Yang sudah pernah umroh atau haji pasti bisa merasakan royoan ke Raudhah, dan tempatnya hanya seluas itu, yang berebut sebanyak itu. Laki-laki pun sekarang harus antri, nah apalagi yang bisa, yang perempuan antrinya pasti lebih panjang. Yang baru tahun ini akan menuju ke sana berangkat ibadah haji, semoga bisa masuk di Raudhah itu, yang itu adalah Raudhatum min Riyadil Jannah, yaitu bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing badhe berangkat tahun ini, alhamdulillah. Insyaallah nanti ketemu saya di sana. Saya tahun ini lulus sebagai petugas haji, alias haji gak sah banget. Dibayari pemerintah, tetapi tanggung jawabnya besar karena harus mengurus 445 jamaah dalam satu pesawat, dan itu disebut PPHI, Tim Pemandu Haji atau Ketua Kloter. Nah, saya sekecil ini nanti jadi ketua kloter, ngurusi wong 445, ya insya Allah bisa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat di Masjid Nabawi itulah Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabat yang lain, dan di situ ada Nabi kita Muhammad, yang ternyata di sela-sela perbincangan sahabat dengan Nabi itu ada seorang yang datang kepada Nabi dengan jubah yang sangat putih, dengan rambut hitam dan wajah yang begitu tampan. Tiba-tiba hadir di depan Nabi, lalu memegang kukune Nabi, dan kemudian dengan berhadapan bertanya kepada Nabi, akhirni anil ihsan, berilah tahu kami tentang ihsan. Ternyata Nabi kemudian menjawab, ihsan itu adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi jika belum bisa rasa melihat, yakinlah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Itu adalah ihsan. Berarti saat kita itu sholat,
Karena ibadah itu bukan hanya sholat. Hadis ini mengatakan anta'budullah, jika saat kalian itu beribadah. Nah, saya contohkan saat sholat. Kita ibadah sholat itu berarti orang yang baik itu adalah orang yang melihat Allah dengan mata hatinya yang cerdas, yang tadi sudah disebut dengan qalbun nuroniyun, itu bukan melihat dengan kasat mata kita. Nah, kalau ternyata kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah seakan-akan Allah itu melihat kita. Kalau kita sudah merasa dilihat Allah, insya Allah gerakan kita, lafaz-lafaz doa di dalam sholat kita, itu akan menjadi lafaz, akan menjadi gerakan yang sempurna, karena minimum kita merasa dilihat oleh, disaksikan oleh Allah. Itulah yang akan membangun khusyuknya kita. Saat kita ibadah yang lain juga begitu. Kita mau infak. Nah, kita mau infak. Kalau kita bisa level yang pertama, ka'annaka tarahu, level pertama, seakan-akan kita melihat Allah, ya maka kita akan terbangun motivasi yang lebih kuat, yang keluar tidak yang kecil, tapi yang keluar akan yang besar. Tetapi kalau kita belum bisa selevel itu, ya yang kecil tidak apa-apa yang keluar, karena kita sudah merasa dilihat Allah. Yang tidak merasa dilihat, itulah yang tidak akan buka dompet. Nonton ya. Minimum level yang kedua lah. Minimum level yang kedua. Karena orang yang tidak merasa dilihat Allah dimanapun dalam ibadahnya, itu akan seliut tadi. Ya, padahal Allah melihat kita. Nah, kalau sudah kita merasa hidup kita ini adalah anta'budullah, kerja kita, muamalah kita adalah muamalah anta'budullah, keluarga kita adalah keluarga anta'budullah, maka saat kita berkeluarga minimum panjenengan itu merasa bahwa keluarga kita ini dilihat oleh Allah. Kalau kita bekerja, minimum kita merasakan di kantor itu saya dilihat Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah, nanti baru naik yang pertama, yaitu ka'annaka taro. Lalu Nabi kita Muhammad bilang kepada Umar, ya Umar, atadri manisail, apakah kalian mengetahui siapa as-sa'il, orang yang bertanya tadi? Qultu, Umar bin Khattab. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu siapa orang yang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan kepada Nabi. Qala, Nabi kita kemudian bersabda, innahu Jibril, sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril, yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril. Atakum, yang mendatangi kalian semuanya, karena pada saat itu ada Umar dan ada sahabat yang lain, yu'allimukum dinakum, yang Jibril tadi sebenarnya datang untuk mengajari tentang agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi berarti puncak Islam kita, puncak iman kita itu adalah satu kata yang disebut dengan kata ihsan, artinya kebaikan. Kalau sudah kita itu baik, insya Allah Islamnya baik, sempurna, imannya baik dan sempurna. Tetapi jika kita belum punya pribadi itu, wajahnya belum wajah yang bisa senyum, ucapannya belum ucapan yang karima walayyina,
itu berarti masih ada yang salah di dalam Islam kita, masih ada yang salah di dalam iman kita. Kok sidik-sidik muring-muring, itu pertanda masih belum ihsan. Kalau kita itu sudah ihsan, insya Allah ucapan kita selalu ucapan yang baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena sebenarnya di dalam kehidupan kita, pada aspek yang terkecil pun, itu sebenarnya selalu ada kebaikan-kebaikan orang lain untuk diri kita. Saya contohkan adalah pada pagi ini nanti panjenengan sarapan pecele Madiun itu ya. Yang aneh itu hanya di Madiun. Kenapa? Karena semalam itu saya menyisir kuliner, itu ternyata ya tetap aja ada tulisan pecel Madiun. Wong wis nang Madiun loh, jadi tulisi pecel Madiun. Aneh ini. Kalau panjenengan ke Lamongan sana, ndak akan menemukan tulisan warung soto Lamongan. Itu ndak ada karena sudah di Lamongan. Apalagi panjenengan ke Sumatera sana, Padang, tidak akan ada tulisannya nasi Padang karena sudah di Padang. Nah, tadi malam saya kuliner di depannya penjara. Ya, di depannya penjara ada soto babat. Mau bayar saya keluarkan 50.000, ternyata membayarnya hanya 15.000 berdua. Ya, satu mangkok hanya 5.000. Alhamdulillah murah banget ternyata. Ya, soto. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika panjenengan nanti sarapane pecel, panjenengan renungkan. Satu piring pecel itu ternyata ada kebaikan-kebaikan puluhan orang, yang kemudian kebaikan itu akan masuk mulut kita, akan kita telan masuk perut kita, dan ternyata itu ada puluhan kebaikan orang lain. Satu piring kebaikan pertama, petani padi. Yang kedua, kebaikan dari penggiling padi. Yang ketiga adalah kebaikan dari tukang sayur. Yang keempat adalah kebaikan pedagang beras. Dan seterusnya, berarti satu piring itu pun terdiri kebaikan-kebaikan orang lain. Lah, berarti apa? Kalau setiap hidup kita itu ternyata juga ada kebaikan orang lain, mengapa kita tidak bisa menebar kebaikan juga untuk orang lain? Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah rahmat Allah itu akan semakin dekat dengan kita. Ternyata yang sarapan pecel tadi adalah seorang guru, dan guru ini ternyata hari Seninnya ngajar di sekolah. Yang diajar, yang dididik ternyata adalah anaknya petani padi tadi, anaknya pedagang beras tadi. Ya, akhirnya hidup ini jika kita menaruh kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan juga. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir kali adalah 5 menit lagi. Panjenengan betah-betah 5 menit lagi. Adalah orang yang baik itu akan selalu disertai Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Tetapi untuk kita pertama kali adalah, mari kita baca surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang bagian akhir itu inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, dekat pada orang-orang yang baik, orang yang muhsinin. Kalau tunggal disebut muhsin, kalau jamak disebut muhsinin. Nah, orang-orang yang baik inilah yang akan dekat dengan rahmatnya Allah. Jika kita pengen mendapatkan pintu rahmat, berarti bangunlah kebaikan di dalam diri kita.
Nah, orang itu kalau sudah diberikan rahmat Allah, buka pintu rahmat Allah itu sudah ada pada diri kita, tidak akan terhitung dan bahkan kita tidak bisa menolaknya. Nek wis kadung diberi rahmat Allah. Dalam surah Al-Fatir Allah berfirman di ayat 2, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillah, apa yang telah dibuka oleh Allah linnasi pada manusia mir rahmatin, dari rahmatnya Allah, fala mumsikalah, maka tidak akan ada yang bisa membendungnya, menahannya. Tetapi sebaliknya, wa ma yumsik, apa yang ditahan oleh Allah, fala mursilalahu mim ba'di, tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Nah, ini adalah kaitan dengan orang muhsinin yang akan selalu didekatkan dengan rahmat Allah. Ada cerita seorang sahabat, yang sahabat ini dia pengen menolak rahmatnya Allah, padahal Allah sudah membuka untuknya. Kebenaran ayat ini teruji dengan cerita ini. Yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf ini terkenal sahabat aghnia, yang kaya raya. Dan dia adalah kelompok muhajirin, yaitu orang-orang Islam dari Makkah yang kemudian ikut hijrah ke Madinah. Bahkan Abdurrahman bin Auf adalah kelompok as-sabiqunal awwalun. Dia masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, orang-orang as-sabiqunal awwalun ini satu di antara yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Saat hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa bekal yang banyak, secukupnya untuk perjalanan. Tetapi selama hidup di Madinah kurang dari 10 tahun, Abdurrahman bin Auf ini bisnisnya, usahanya lancar sekali. Semua jenis bisnis yang dilakukan selalu untung besar. Walhasil Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya raya. Padahal sahabat ini terkenal juga dermawan luar biasa. Semua peperangan di dalam sejarah Islam itu tidak pernah lepas dari sumbangan Abdurrahman bin Auf. Unta-untanya, kuda-kudanya, kurma-kurmanya itu tidak pernah absen untuk membiayai peperangan. Tetapi suatu hari Abdurrahman bin Auf ini menangis dengan keras sekali setelah mendengar sabda Nabi Muhammad, satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga lebih akhir dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Mengapa? Karena perlu hisab hartanya yang begitu banyak itu. Mendengar sahabat menghabarkan bahwa Nabi bersabda demikian, Abdurrahman bin Auf menangis dan lalu secara pribadi dia pengen menjadi orang miskin dengan cara dia akan belanjakan seluruh harta yang dimiliki supaya jatuh miskin, supaya apalagi masuk surganya lebih awal. Ini strategi pribadi Abdurrahman bin Auf, yang dalam ayat ini sebetulnya seperti akan menolak rahmat Allah, karena Abdurrahman bin Auf diberikan rahmat berupa kekayaan yang melimpah, bisnis yang cukup menguntungkan, dan seterusnya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf melaksanakan tekadnya itu dengan cara membelikan seluruh uang yang dimiliki, dibelikan kurma, yang dibeli pun kurma yang sudah busuk-busuk, yang saudagar lain tidak mau membeli, dia beli. Karena apa? Karena ingin membantu sahabat yang kurmanya busuk, yang kedua pengen jatuh miskin.
Mengapa kurma-kurma busuk para sahabat di Madinah kurmanya busuk? Karena pada saat itu sedang terjadi peperangan besar yang disebut perang Tabuk. Peperangan Islam melawan Bizantium Romawi. Jaraknya 770 km, kurang lebih ya sini Jakarta. Nah, ternyata sahabat-sahabat mujahidin saat perang, kurmanya itu waktunya panen. Saat pulang perang, kurmanya di atas pohon sudah busuk semuanya. Tidak ada saudagar yang mau membeli, tetapi Abdurrahman bin Auf bersedia membeli seluruh kurma yang busuk di Jazirah Madinah dan sekitarnya yang dimiliki oleh sahabat. Walhasil uangnya habis saat itu Abdurrahman bin Auf. Kurma-kurma lalu dibawa ke gudang, dan di saat itu ternyata ada utusan dari Raja Yaman yang datang ke Madinah. Utusan Raja Yaman ini misi khusus mencari kurma-kurma busuk. Nah ini, walhasil yang punya kurma busuk hanya Abdurrahman bin Auf saja. Untuk apa Raja Yaman mencari kurma busuk? Ternyata kurma-kurma yang busuk itu bisa dijadikan obat penyakit kulit, yang penyakit kulit saat itu sedang menyerang rakyat Yaman. Kalau kita pernah tawaf, putaran Ka'bah itu sebelum Hajar Aswad itu ada rukun pojokan Ka'bah yang disebut dengan rukun Yamani. Setelah rukun Yamani itu, rukun berikutnya, pojok Ka'bah berikutnya adalah Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah rukun Yamani itu berarti pojoknya Ka'bah yang lurus dengan negara Yaman. Nah, Al-Kisah, di dalam kisah ini Raja Yaman mau membeli 10 kali lipat dari harga yang dibeli dari sahabat-sahabat tadi. Akhirnya para jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf kira-kira jadi jatuh miskin atau tambah kaya? Tambah kaya luar biasa, 10 kali lipat dari harta awal yang dimiliki. Inilah strategi gagal Abdurrahman bin Auf untuk menolak rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin, apa yang dibuka oleh Allah linnasi pada manusia mir rahmatin, dari rahmatnya Allah, fala mumsikalaha, tidak akan ada yang bisa menahannya. Sebaliknya, wa ma yumsik, apa yang telah ditahan oleh Allah, fala mursilalahu mim ba'di, tidak akan ada seorang pun, bahkan diri kita, untuk melepaskan dari rahmat Allah yang telah ditahan itu. Nah, kuncinya adalah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maka jangan kaget jika tiba-tiba teman kita itu mendapatkan kursi DPR. Jangan kaget, karena Allah memang telah ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin, sudah memilih dirinya untuk diberikan pintu rahmat berupa jabatan mendadak itu. Nah, kalau ternyata tiba-tiba kita sendiri bisnis, kok untungnya itu di luar apa yang kita rencanakan, rencananya hanya untung 10.000, tapi kok tiba-tiba ya ada orang sing ngasih apa pembelian tidak pakai nawar, dan bahkan uangnya 100.000, niki kembaliannya 90.000 bu. Oh mboten pun beto mawon. Itu berarti apa yang dibuka oleh Allah kita tidak bisa menolaknya, dan kuncinya adalah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sebaliknya dari Abdurrahman bin Auf adalah kita ini yang malah berdoa supaya cepat dang suge-suge, malah belum suge-suge. Abdurrahman bin Auf berdoa dan bahkan sudah berusaha pengen jadi miskin, malah tidak
miskin-miskin. Yakinlah semua itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Besok kita mulai masuk 1 Ramadan, maka kita jadikan itu sebagai momentum, sebagai waktu yang istimewa untuk kita, yaitu untuk membangun kebaikan-kebaikan pada diri kita, karena momen Ramadan itu adalah terbuka untuk siapapun dan siapapun jadi pantas untuk melakukan kebaikan. Yang biasanya jauh masjid, nek Ramadan mulai masuk masjid, pantas Ramadan nih. Ya kan? Jadi yang biasanya malu untuk istiqomah di masjid, mulailah besok dan nanti setelah Ramadan tetap masuk masjid, istiqomah di masjid, dan itu akan membangun kebaikan-kebaikan bagi kita. Perintah Allah telah hadir kembali kepada kita. Semoga kita bisa melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marilah kita akhiri dengan tautan doa, munajat kita dengan hati yang ikhlas. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nastaghfirukallah min kulli dhanbin na'lamuhu wa la na'lamuhu min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw hammin innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari segala dosa yang ada pada diri kami ya Allah. Dosa ucapan-ucapan kami, dosa hati jelek kami ya Allah, dosa dari perbuatan yang kami lakukan, bahkan dosa dari himmah kami. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun. Ya Rabbana salimna min afatid dunya wal akhirah. Ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari fitnah dunia ini. Wasallimna ya Allah min su'i hadzal zaman. Ya Allah, selamatkanlah kami dari keburukan-keburukan zaman ini. Ya Rabbana sallimna min fitnati hadzal zaman. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah zaman ini. Wahumma ja'alna min ahlil istiqamah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, min ahli shalah, min ahli zakah, min ahli shaum, min ahli hajj wal umrata lillah, ziyarata Makkah wal Madinah, salimina abidina fa'izina aidina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang Islam, orang-orang yang ahli salat, orang-orang yang ahli zakat, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang ahli haji, orang-orang yang ahli umrah, mendatangi rumah Allah al-haram. Yassir lana likulli umurana umurad dunya wal akhirah. Mudahkanlah ya Allah segala urusan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barikna fi Ramadan ya Allah, waj'alna min ahli al-Qur'an, waj'alna min ahli Lailatul Qadar, waj'alna ya Allah min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, semoga saya yang mendakwahkan pada majelis ini bisa melaksanakan apa yang saya dakwahkan. Panjenengan semuanya diberikan kekuatan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.